Bab 219, Pedang Berharga untuk Sang Gadis Jelita. Waktu berlalu begitu cepat, dalam sekejap sudah beberapa hari berlalu sejak pertarungan hidup dan mati antara Wei Yi dan Long Wei. Namun, bukannya mereda seiring berjalannya waktu, pembicaraan tentang pertarungan tersebut justru semakin memanas dan menggema ke seluruh penjuru sekte. Kejadian itu benar-benar di luar dugaan siapapun. Tak heran jika semakin banyak orang yang ikut memperbincangkannya. Bahkan para murid yang tidak menyaksikan langsung duel itu pun kini turut mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di atas panggung hidup mati. Nama Wei Yi pun benar-benar mulai menggema di dalam lingkup murid dalam Inner Sect. Sebelumnya, mungkin ia memang sudah memiliki sedikit reputasi, tapi tetap saja kebanyakan orang masih menganggapnya sebagai murid baru. Bagaimana tidak? Ia baru saja masuk ke dalam murid inti beberapa bulan lalu, tak peduli sekuat apapun dirinya. Status baru itu sulit dihapuskan dari benak orang-orang. Namun kini, setelah berhasil menaklukkan Long Wei dalam pertarungan yang mempertaruhkan nyawa, statusnya benar-benar berubah. Ia bukan lagi seorang murid baru tanpa nama, melainkan seorang jenius muda yang mulai mendapat pengakuan di dalam sekte. Ketika ketenaran berpadu dengan kekuatan nyata, barulah seseorang bisa benar-benar menjejakkan kaki dan berdiri tegak di antara para murid dalam. Dan itulah yang kini telah dicapai oleh Wei Yi. Deng, pemain Wei Yi mengalahkan boneka latihan. Wawasan terhadap jurus pedang malam gelap meningkat, pengalaman teknik bertambah 48. Deng, pemain Wei Yi mengalahkan boneka latihan. Wawasan terhadap jurus pedang malam gelap meningkat, pengalaman teknik bertambah 52. Deng, pemain Wei Yi mengalahkan boneka latihan. Wawasan terhadap jurus pedang malam gelap meningkat, pengalaman teknik bertambah 50. Di dalam ruangan latihan pedang milik sekta, tubuh Wei Yi bergerak dengan kecepatan kilat. Satu tebasan, dua tebasan, tanpa henti. Keringat bercucuran dari dahinya, membasahi pakaian latihannya hingga melekat erat di tubuh. Di hadapannya berdiri deretan boneka latihan dengan ukuran manusia sungguhan. Boneka-boneka ini digerakkan oleh formasi spiritual yang kompleks, dapat bereaksi terhadap serangan dan menyesuaikan kekuatan sesuai tingkat lawan. Namun meski sudah dikeroyok oleh 7 atau 8 boneka sekaligus, pedang Wei Yi tetap menari deras, seperti hujan badai yang tak bisa dibendung. Dalam tekanan tajam dari pedangnya, para boneka itu terus mundur. Tak satu pun berhasil mendekatinya, apalagi melukainya. Di bawah tekanan latihan yang sangat intens ini, pengalamannya dalam menggunakan teknik pedang malam gelap pun meningkat dengan pesat. Sayangnya, meskipun kemajuannya sangat cepat, level teknik itu sendiri masih belum cukup untuk naik ke tingkat berikutnya. Setidaknya, butuh beberapa hari latihan keras lagi untuk mencapainya. Setelah berlatih selama 1 jam penuh, lengan Wei Yi mulai terasa pegal dan berat, tenaganya terkuras, dan cadangan energi spiritual di tubuhnya pun nyaris habis. Ia pun akhirnya menghentikan latihan dan keluar dari ruangan. Begitu melangkah keluar, ia langsung disambut oleh seorang murid pengelola ruangan latihan. "Berapa biayanya kali ini?" tanya Wei Yi sembari mengusap keringat dari pelipisnya. "Jika dihitung dari durasi penggunaan, totalnya 305 tel perak, kakak senior Wei," jawab murid pengelola itu dengan sikap sangat hormat. "Tapi, karena ini kakak Wei sendiri, bagian 5 taelnya tak usah dibayar. Anggap saja potongan khusus." Sikap penuh penghormatan seperti ini adalah sesuatu yang belum pernah dialami Wei Yi sebelumnya. Ini jelas hasil dari peningkatan reputasinya dalam beberapa hari terakhir. Tanpa banyak bicara, Wei Yi mengangguk pelan lalu mengeluarkan selembar uang perak senilai 300 tael, kemudian menyerahkannya. Di sekte bawang besi, tersedia banyak fasilitas pelatihan. Namun hampir semuanya memungut biaya. Misalnya menara jiwa binatang, tempat untuk melatih pengalaman bertarung dan peningkatan teknik, atau seperti ruangan latihan pedang ini, yang khusus digunakan untuk meningkatkan pengalaman teknik bertarung seperti yang Wei Yi lakukan. Meski menara jiwa binatang efektif untuk meningkatkan pengalaman teknik sekaligus pengalaman kultivasi,
Namun bagi Wei yang kini sudah berada di tingkat tertentu, tempat itu mulai terasa lamban dan kurang efisien. Sebaliknya, ruangan latihan pedang ini memang hanya fokus pada peningkatan teknik bertarung, tapi kecepatannya jauh lebih tinggi, terutama bagi teknik seperti pedang malam gelap yang kini sedang ia dalami. Maka tak heran, dalam beberapa hari terakhir, ia lebih banyak menghabiskan waktu di sini dibanding tempat lain. Keluar dari ruang latihan, Wei melangkah melewati halaman depan yang teduh. Di bawah sebuah pohon besar tak jauh dari situ, berdiri seorang gadis anggun dengan tubuh ramping dan kulit seputih salju. Ia berdiri diam di bawah naungan ranting, mengenakan pakaian longgar berwarna biru pucat yang bergoyang tertiup angin. Rambut panjangnya berkibar lembut, dan tatapan matanya memandang ke kejauhan, seakan-akan tengah menunggu seseorang. Pemandangan itu begitu menenangkan dan memesona, seperti peri dalam lukisan yang diam-diam keluar dari dunia fana. Wei pun tak bisa menahan diri untuk terdiam, matanya terpaku, dan untuk sesaat, ia seperti lupa akan segalanya. Bahkan langkahnya sempat terhenti. Namun seolah merasakan tatapan itu, gadis itu perlahan menoleh. Mata mereka bertemu, dan seketika itu pula Wei tersadar dari lamunan, merasa sedikit canggung karena ketahuan menatap terlalu lama. Sang gadis hanya tersenyum simpul, bibir mungilnya mengerucut halus, dan sorot matanya yang jernih tampak menyimpan sedikit godaan lembut. Wei langsung berpura-pura menggaruk-garuk mata sambil berdeham. Ini, barusan angin masukin pasir ke mataku. Jadi, ya, begitulah. Wei berdeham pelan 2 kali. Sebagai pengemudi kawakan yang wajahnya setebal tembok kota, ia dengan cepat kembali ke dirinya yang biasa pura-pura santai seolah tak terjadi apa-apa, lalu melangkah maju mendekati sosok gadis yang sejak tadi berdiri di bawah pohon. "Kau mencariku, ada perlu apa?" tanyanya tenang. Suara gadis itu tetap sejuk dan jernih seperti biasa, seolah tiada emosi. Namun, kali ini Wei bisa dengan jelas menangkap sedikit kelembutan yang terselip di balik ketenangan itu, hal yang sebelumnya tidak pernah ada. "Kalau nggak ada perlu, apa aku nggak boleh mencarimu?" Wei balik bertanya, senyumnya nakal tapi tulus. Li Miaofu tidak menjawab, hanya memandanginya tanpa ekspresi. Sorotan matanya jernih bagaikan kolam tanpa riak, tetapi justru itulah yang membuat Wei merasa sedikit gugup. Ia bertahan beberapa detik sebelum akhirnya angkat tangan, mengaku kalah. Oke, aku salah. Waktu itu memang agak kelewatan, gak seharusnya begini. Tapi itu sudah beberapa hari lalu, masa masih marah juga sih?" Wei berkedip, suaranya menggoda, tapi kali ini nadanya penuh penyesalan. Li Miaofu tetap tak menjawab, hanya memalingkan wajah. Namun, ujung telinganya tampak memerah samar, seperti kelopak bunga yang disapa cahaya mentari pagi. "Kalau memang tak ada urusan, aku pergi saja," ucapnya datar, lalu berbalik hendak melangkah pergi. Namun, belum sempat kakinya benar-benar menjauh, sebuah tangan hangat kembali menggenggam jemarinya. "Ah!" Li Miaofu terkejut. Ia sontak mundur 2 langkah, ekspresinya refleks seperti seekor binatang kecil yang kaget saat disentuh dari belakang. Wei ikut terpana sejenak. Tak disangkanya, seorang jenius pedang yang pernah mengalahkan banyak murid sekte hanya dengan beberapa jurus, bisa menunjukkan reaksi yang begitu lugu dan polos. Tak tahan, ia pun tertawa kecil, lalu pura-pura menirukan serigala besar yang hendak memangsa kelinci kecil. Ia menyeringai dan mulai berjalan perlahan ke arahnya, dengan tangan terangkat seperti cakar binatang. "Kamu kenapa sih?" seru Li Miaofu, menatapnya kesal campur malu. Andai yang bersikap begini adalah orang lain, bisa dipastikan sudah lama ditebas olehnya. Tapi karena ini adalah Wei, ia hanya bisa menahan napas dan menatapnya jengkel. Sudah, aku nggak bercanda lagi," ucap Wei, kembali bersikap serius. Ia bukan tipe orang yang suka bermain-main dengan perasaan,
apalagi dalam hal seperti ini. Aku memanggilmu ke sini karena ingin memberimu sesuatu. Sebelum Li Miaofu sempat menjawab, Wei Yi sudah melanjutkan. Tolong jangan tolak. Ini sebagai ucapan terima kasih karena waktu itu kau memberiku pil pemecah roh. Tanpa itu, mungkin aku tak bisa mengalahkan Long Wei. Di tangannya tampak sebuah cincin ruang milik Hei Kun yang dulu ia rebut. Wei Yi mengangkatnya sedikit, dan seberkas cahaya terang berkedip di udara. Dalam sekejap, sebuah pedang yang sangat indah muncul di telapak tangannya. Pedang itu ramping dan bersinar keperakan, ukiran halus menghiasi bilahnya, dan pada bagian tengahnya terukir dua huruf indah, Yitian. Benar. Ini adalah pedang Yitian, senjata legendaris dari dunia Yitian Tulongji. Pedang yang namanya melegenda, dikenal bisa membelah baja seakan hanya kertas tipis. Wei Yi tak main-main. Ia menukarkan pedang ini dari toko dalam sistem dengan harga 66.000 tel perak, jumlah yang tak sedikit bahkan untuk kalangan elit sekte. Sebelumnya, ia sudah menghadiahkan kalung giok ungu kepada Julinger. Maka setelah mempertimbangkan matang-matang, ia merasa sudah sepantasnya memberi sesuatu juga pada Li Miaofu. Baik sebagai bentuk terima kasih, maupun sebagai balasan atas perhatian halus yang pernah ditunjukkan gadis itu. Memberikan hadiah biasa terasa tidak pantas, dan ia juga tahu bahwa Li Miaofu bukan gadis yang mudah terkesan oleh barang-barang mewah biasa. Maka, hanya satu hal yang pantas untuk seseorang sepertinya, sebuah pedang istimewa. Senjata yang bisa menyatu dengan jiwa seorang pecinta pedang sejati. Dan benar saja begitu melihat kilau bilah pedang itu, mata Li Miaofu langsung terpaku. Ia mencoba mengalihkan pandangan, menggigit bibir halusnya pelan seolah berusaha menahan ketertarikan. Namun Wei Yi bisa melihat jelas bahwa pedang itu telah mencuri hatinya hanya dalam sekejap. Memandangnya dengan penuh keraguan, Li Miaofu menggeleng pelan. Di matanya tersimpan sesuatu yang samar campuran dari rasa haru dan sedikit keluhan, seolah menuduh Wei Yi. Kenapa kamu harus menyentuh kelemahanku dengan cara seperti ini? Kau bisa mengalahkan Long Wei karena kekuatanmu sendiri. Ucapnya akhirnya. Suaranya pelan, tetapi tegas. Pil pemecah roh itu tidak menentukan hasilnya. Tanpanya pun, aku percaya kau pasti tetap menang. Ia memandang pedang itu, lalu kembali pada Wei. Pedang seperti ini terlalu berharga. Nilainya mungkin setara ribuan tel emas dan bahkan tak bisa ditemukan di pasar manapun. Aku tidak bisa menerima. Namun sebelum kata-katanya selesai, Wei Yi sudah menyelipkan gagang pedang itu ke dalam tangannya dengan tegas tapi lembut. Aku tidak tahu apa itu harga tak ternilai, yang aku tahu hanyalah sebanyak apapun emas, tak bisa membeli kemauanku sendiri, dan tak bisa membeli sesuatu yang benar-benar diinginkan oleh hatiku. Ia menatap mata gadis itu, senyum lembut merekah di wajahnya. Cobalah. Aku rasa pedang ini memang ditakdirkan untukmu. Ya, pedang tidak hanya layak diberikan kepada pahlawan. Pedang juga bisa menjadi hadiah paling tulus untuk seorang wanita luar biasa. Melihat Li Miaofu menggenggam pedang Yitian dengan kedua tangan, dalam hati Wei Yi tak bisa menahan kilasan imajinasi. Ia membayangkan sosoknya berdiri berdampingan dengan gadis itu, seperti Zhang Wuji dan Putri Zhao Min. Menunggang kuda melintasi dunia, menjelajahi rimba dan pegunungan, berdua mengandalkan pedang dan cinta, bebas menantang langit dan bumi. Bab 220, Ketua Sekte Overlord. Keesokan paginya, langit baru saja cerah. Wei Yi berjalan menuju ke pavilion penegakan hukum, tempat di mana gurunya, Tetua Yan, biasanya menerima para murid yang sedang menghadapi persoalan penting. Baru saja ia sampai di depan pintu aula samping kediaman Tetua Yan dan mengangkat tangan, hendak mengetuk. "Yer datang ya? Masuk saja." Sebuah suara hangat dan lembut terdengar dari dalam, membuat tangan Wei Yi menggantung di udara, sedikit canggung. Ia pun tersenyum kecut sambil menggeleng pelan. Belum sempat ngetuk udah ketahuan aja. "Guru!" ucapnya sambil mendorong pintu masuk dan membungkuk sopan memberi salam.
Namun begitu ia mendongakkan kepala, Wei langsung terpaku sejenak. Ternyata di dalam aula bukan hanya gurunya seorang. Di sisi ruangan, tampak seorang pria paruh baya duduk tenang di kursi batu berlapis kain hitam. Ia tengah menatapnya dengan tatapan penuh minat. Wei secara refleks turut mengamati sosok misterius itu. Pria itu memiliki postur tubuh yang besar dan gagah, dengan wajah yang tampak tegas dan penuh ketegasan alami. Aura yang memancar dari tubuhnya sangat unik. Tak ada hawa membunuh atau tekanan spiritual yang kentara, tapi entah kenapa, ia terasa sangat berbahaya. Seolah sosok itu adalah binatang buas dari zaman purba, diam-diam menanti di balik semak untuk menerkam. Sepasang mata hitam legamnya tampak tenang di permukaan, tapi Wei merasa seolah sedang ditatap oleh sepasang mata yang bisa melihat langsung ke dalam lubuk hati manusia. Dalam diamnya, pria itu seperti gunung tinggi yang tak bisa didaki, tak bisa diguncang. Padahal Guru Wei, Tetua Yan, adalah salah satu dari 4 tetua penegak hukum sekte Bawang Besi, seorang ahli puncak tingkat Wuzong. Namun di hadapan pria ini, bahkan aura Tetua Yan tampak agak meredup. Siapa sebenarnya orang ini? Wei bertanya dalam hati. Ia cukup lihai dalam menilai kekuatan seseorang. Namun untuk pertama kalinya ia merasa dirinya tak mampu mengukur seberapa dalam kekuatan pria yang duduk di hadapannya ini. Tubuhnya tampak kuat, tetapi energi spiritual di sekelilingnya begitu lemah, bahkan seperti lebih lemah dari seorang ahli tingkat wuxi biasa. Kontras yang begitu mencolok ini justru membuat Wei semakin tidak bisa menebaknya. "Guru, siapakah beliau?" tanya Wei pelan, menoleh pada Tetua Yan dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. Tetua Yan tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum tipis lalu menoleh ke arah pria itu, seperti ingin memberinya kesempatan untuk bicara lebih dulu. Pria misterius itu pun mengangguk ringan, kemudian berbicara dengan nada datar, namun mengandung kekuatan tak terbantahkan. "Muridmu ini tidak buruk." Penilaian yang begitu sederhana. Tapi yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar dugaan Wei. Tetua Yan yang selama ini dikenal dingin, kaku, dan nyaris tak pernah menunjukkan ekspresi emosi tiba-tiba tersenyum lebar. Di sudut matanya, bahkan muncul garis-garis halus kebahagiaan yang tak bisa disembunyikan. Wei nyaris melongo. "Itu, senyum? Dia tersenyum? Itu beneran guru? Bukan kembaran yang lebih ramah?" Namun sebelum ia sempat menyuarakan pikirannya, ekspresi Tetua Yan kembali ke bentuk semula dingin dan serius. Seakan tahu dengan jelas apa yang sedang ada dalam benak muridnya, wajahnya langsung menghitam. "Hai MPH! Bocah tak tahu sopan!" tegurnya keras. "Orang di depanmu ini adalah ketua sekte kita Tuan Zhongruhai." Wei membelalak. "Zhongruhai, ketua sekte?" Ia sontak kaku, kemudian tanpa pikir panjang langsung membungkuk dalam-dalam dengan penuh hormat. Murid Wei, memberi salam hormat kepada ketua sekte." Suara itu gemetar tipis, bukan karena takut, melainkan karena hormat yang muncul dari dalam hati. Nama Zhongruhai bukanlah nama asing baginya. Ia adalah pilar utama sekte Overlord. Sosok legendaris yang dikenal sebagai salah satu dari sedikit tokoh puncak di seluruh negeri Chu, bahkan Raja Agung negeri Chu sendiri pun memperlakukannya setara, tidak berani bersikap tinggi hati apalagi mengaturnya. Ia adalah pria yang berdiri di puncak kekuasaan dan kekuatan, menjadi simbol dari dominasi dan keberanian sejati. Dan sekarang, sosok yang selama ini hanya ada dalam cerita dan kabar-kabar hebat, justru duduk tenang di hadapan Wei, menatapnya seolah ia hanyalah seorang anak muda biasa, tapi dengan rasa ingin tahu yang sungguh dalam. Wei merasa seolah sedang dilihat bukan oleh seorang manusia biasa, tapi oleh gunung hidup yang sedang menilai apakah ia pantas mendaki lebih tinggi. Status dan kedudukan ketua sekte Overlord jelas berada jauh di atas para tetua atau tokoh kuat lainnya di sekte. Seorang tokoh puncak yang namanya disebut dengan penuh hormat, bahkan oleh para bangsawan tinggi sekalipun. Meski telah menjadi murid sekte Bawang Besi cukup lama,
ini adalah kali pertama Wei Yi melihat langsung sang pemimpin tertinggi dari sekte tempatnya bernaung Zhong Ruhai. Namun, berbeda dengan bayangannya selama ini, ketua sekte tak terlihat sombong atau penuh aura menindas seperti rumor yang beredar. Sebaliknya, ia tampak tenang dan hangat. Sikapnya lembut, tapi dalam tatapannya tersembunyi kedalaman yang membuat orang tak berani meremehkan. Awalnya, aku kira kau sudah tak lagi menerima murid, Tetua Yan. Ucap Zhong Ruhai dengan senyum kecil di wajahnya. Memang, awalnya aku sudah tak berniat menerima siapapun lagi. Jawab Tetua Yan sambil mengangguk pelan. Membimbing seorang murid membutuhkan tenaga, waktu, dan juga perhatian yang tak sedikit. Usia sudah tua, hati juga lelah, tidak sanggup lagi menanggung semua itu. Ia melirik Wei Yi, lalu melanjutkan dengan nada seolah terpaksa. Anak ini, aku terima karena permintaan ayahnya. Kami adalah sahabat lama. Permintaan itu tidak bisa kutolak, jadi ya, aku terpaksa menjadikannya murid. Meski dari luar tampak enggan, namun senyum di wajah Tetua Yan membocorkan perasaannya yang sebenarnya. Siapapun yang melihat bisa tahu bahwa ia justru sangat bangga pada Wei Yi. Baik Zhong Ruhai maupun Wei Yi tak bisa menahan senyum saat melihat itu. Haha, menemukan bibit unggul seperti ini adalah keberuntungan untukmu dan juga keberuntungan bagi seluruh sekte kita. Ujar Zhong Ruhai ringan, lalu menoleh kembali pada Wei Yi. Beberapa waktu lalu, Pangeran Huaihai memberiku 3 butir pil penjernih jiwa. Katanya perlahan. 1 kugunakan sendiri, 1 lagi sudah kuberikan pada orang lain, dan yang terakhir, aku berikan padamu sebagai hadiah pertemuan pertama kita. Semoga kau terus berusaha, tidak menyia-nyiakan kerja keras gurumu, dan tidak menyia-nyiakan bakat besar yang telah dianugerahkan padamu. Sembari berkata demikian, Zhong Ruhai mengangkat tangan kanannya sedikit. Seketika itu juga, seberkas cahaya muncul di udara. Sebuah kotak pil berwarna emas gelap, dengan pola naga mengelilinginya, perlahan melayang di udara lalu berhenti tepat di hadapan Wei Yi bagaikan muncul begitu saja dari kehampaan. Keajaiban ini membuat mata Wei Yi membelalak. Hanya dengan satu gerakan kecil, ketua sekte bisa mengendalikan ruang dan benda seperti itu. Sungguh kekuatan di luar jangkauan imajinasi. Masih belum berterima kasih pada ketua sekte? Canda Tetua Yan sambil tertawa. Wei segera mengatur napas, menahan kegembiraannya, lalu membungkuk hormat dengan penuh kesungguhan. Terima kasih, ketua sekte. Ia tak menyangka akan mendapat hadiah semewah ini. Pil penjernih jiwa adalah pil kelas 6 sangat langka dan mahal, bahkan tak bisa dibeli dengan uang biasa. Pil ini bisa digunakan untuk menstabilkan jiwa dan pikiran, sangat bermanfaat saat menembus barona kultivasi. Hadiah yang luar biasa. Benar-benar murah hati. Namun Wei tahu, ini bukan hanya soal keberuntungan semata jika bukan karena statusnya sebagai murid Tetua Yan. Zhong Ruhai tentu tidak akan langsung memberinya pil seberharga itu dalam pertemuan pertama. Sudah dapat hadiah, buruan pergi sana! Gerutu Tetua Yan pura-pura kesal, mengibaskan tangannya dengan gaya khas orang tua yang sok galak. Wei pun terkekeh, memberi salam hormat terakhir, lalu mundur keluar dari aula dengan hati berbunga-bunga. Begitu langkah Wei hilang di luar pintu, keheningan sempat menyelimuti aula sesaat, hingga akhirnya Zhong Ruhai kembali membuka suara. Anak itu, sepertinya memiliki Qiyun yang sangat unik. Qiyun? Tetua Yan mengernyit, ekspresinya tidak langsung menunjukkan kegembiraan, malah sedikit serius. Qiyun, atau nasib takdir, bukanlah hal sederhana. Tak selalu membawa kebaikan. Ada yang memiliki Qiyun besar, tapi penuh bencana. Hidupnya seperti dikejar malapetaka sejak lahir. Ya, ujar Zhong Ruhai sambil menatap kosong ke arah pintu yang telah ditinggalkan Wei Yi. Aku tidak bisa membaca Qiyunnya dengan jelas, tapi satu hal pasti itu bukan Qiyun buruk. Sekarang di antara para murid sekte Overlord yang benar-benar memiliki Qiyun tinggi hanya segelintir. Yang paling mencolok adalah gadis dari keluarga Li anak yatim piatu yang kau tahu itu.
Kiyunnya berwarna ungu pekat, itu pertanda bahwa masa depannya akan sangat luar biasa. Ia menarik napas pelan, suara mengandung sedikit penyesalan. Sayangnya, dia bukan benar-benar milik sekte kita. Tak peduli bagaimana kita memperlakukannya, pada akhirnya dia akan pergi. Yang bisa kita lakukan hanyalah meninggalkan hubungan baik, agar kelak ia tetap mengingat sekte Overlord dengan kebaikan. Apa benar tidak ada cara untuk menahannya di sekte ini? Tanya tetua Yan pelan, seolah masih menyimpan sedikit harapan. Bukan tidak ada, tapi jika kita memaksa, justru bisa jadi bencana. Kita ini hanya sekte yang menjaga wilayah di ujung selatan negeri Chu. Dulu pun kita mundur ke sini karena kalah dalam persaingan besar. Di luar sana, ada kekuatan-kekuatan yang jauh lebih menakutkan, yang bisa menghapus kita dalam sekejap jika kita menyinggung mereka. Tetua yang terdiam, wajahnya penuh pemahaman, meski tak sepenuhnya rela. Jong Ruhai menepuk-nepuk sandaran kursi, lalu menambahkan. Maka dari itu, anak didikmu ini, jaga baik-baik. Aku akan bantu dari pihak sekte. Dalam kompetisi besar mendatang, aku akan usulkan dia naik menjadi murid inti. Dan untuk pertemuan bela diri selatan Jiangnan yang sebentar lagi akan dimulai, biarkan dia yang memimpin tim kita. Jelas sekali, ini adalah sinyal bahwa pihak sekte mulai menaruh perhatian khusus pada Wei. Ia akan mendapat jalan terbuka, dukungan penuh, dan mungkin masa depan yang tak kalah gemilang. Mendengar semua itu, tetua yang tak bisa menahan senyum tipis. Ia bukan orang yang mudah tersentuh. Namun kali ini, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia benar-benar merasa bahagia untuk sang murid. Bab 221, Bab efisiensi 10 kali lipat. Wei sama sekali tidak tahu bahwa di balik pertemuan